Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Orlando dari kelas 7F. Di sini saya ingin menyampaikan testimoni yang telah saya laksanakan. Saya merasa senang dan saya berharap kelas 7F semakin maju dan lebih sopan terhadap guru yang lain. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Anugrah dari kelas 7F. Saya akan menyampaikan testimoni tentang keyakinan kelas yang telah saya laksanakan. Saya merasakan bingung karena belum pernah dijelaskan. Harapan yang saya inginkan kelas 7F menjadi lebih taat kepada peraturan di kelas. Cukup sekian, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosyidatul Awaliyah dari kelas 7F. Saya akan menyampaikan tentang testimoni pelaksanaan kesepakatan kelas. Saya merasa senang karena adanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas membuat kelas saya menjadi semakin kompak. Harapan saya, kelas 7F menjadi semakin kompak dalam hal apapun. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Fatmawati, pengampu mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Kebenaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan testimoni untuk Ibu Intan Dwi Kapita, calon guru penggerak. Ibu Intan telah melaksanakan budaya positif di kelasnya. Dan Bu Intan telah mempraktikkan budaya positif tersebut dengan cukup baik. Semoga kedepannya bisa memberikan manfaat yang lebih luas di SMP Negeri 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priyani Wijayana, guru pengampu mapel matematika dari SMP Negeri 1 Kebonaru. Di sini saya akan memberikan testimoni terhadap budaya positif yang sudah dilakukan oleh calon guru penggerak Ibu Intan Dwi Kapita. Yang pertama, Ibu Intan sudah melakukan praktek segitiga restitusi dengan baik, sehingga Ibu Intan sudah berlaku sebagai seorang manajer dan dapat menemukan solusi terhadap permasalahan anak dengan baik pula. Kemudian yang kedua, Ibu Intan juga sudah melakukan keyakinan kelas bersama siswa, sehingga terdapat kesepakatan di antara guru dan siswa untuk melakukan budaya positif juga dengan baik pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Sapitri, guru BK SMP Negeri 1 Kebonaru. Di sini saya akan memberikan testimoni terkait dengan praktek restitusi yang telah dilakukan oleh Ibu Intan Dwi Kapita, CGP angkatan 11. Menurut saya, penerapan restitusi yang telah dilaksanakan sudah cukup baik. Harapannya nanti kedepannya dapat memberikan manfaat kepada siswa-siswi kami di SMP Negeri 1 Kebonaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kepada Bapak Tiama SPD MPD mohon berkenan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru sebagai Gubernur, khususnya Ibu Ika selaku CDP Angkatan 11 atas semuanya. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah atas limpahan karunia kita masih diberikan waktu, diberikan kesempatan serta kesehatan sehingga kita bisa hadir di sini menunjukkan terkait dengan berbagai praktek baik tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah SMP Negeri 1 Kebunaran. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang di persidangan yang semoga sampai akhir ini nanti. Nah, perlu betul Bapak Ibu ketahui bahwa budaya positif yang mungkin akan kita terapkan di sekolah kita di SMP satu Bonaro itu memberikan hal yang terbaru dan juga mungkin lebih mengenal daripada kurikulum yang kita terapkan di tempat kita sendiri, yaitu di SMP Negeri 1 Kebunaran. Di mana kita ketahui bersama yang dimaksudkan budaya positif adalah budaya nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan segala sesuatu yang berpihak pada siswa dengan harapan siswa itu sendiri bisa berkembangnya ke arah yang menuju baik, berkembangnya menuju yang positif, sehingga harapan di sini kita dalam mengelola siswa-siswa kita insya Allah mungkin akan lebih kita perhatikan dengan lebih utama, lebih sesama. Dan dari itu mudah-mudahan sedikit nanti diberikan pemahaman dari Mbak Nina selaku CDP, kemudian nanti mungkin juga sudah menjadi pengalaman Bapak Ibu. Mungkin kita belum tahu itu budaya positif atau apa, mungkin tapi sudah terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam mengajar atau mungkin kita dalam memberikan pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas pada diri kita. Harapan kita bersama, mari kita sharing bersama-sama apa yang sudah kita lakukan. Tapi sebelumnya mohon lebih ditekankan pemahamannya terkait dengan risiko budaya dan desa untuk Ibu Ika Mbak Indah yang selaku CDP lebih memberikan pemberdayaan, memberikan pemahaman kepada teman-teman. Insya Allah nanti teman-teman akan juga bergerak untuk menuju ke budaya positif. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti saya mohon Mbak Indah dan Bapak Ibu semuanya, jam 9.15 saya ada kegiatan rapat koordinasi pengurus MKS. Jadi ini tidak sepenuhnya saya di sini. Itu aja, terima kasih. Salam mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri atas sambutan yang diberikan. Untuk selanjutnya Bapak Beni Purwono yang merupakan guru SMK Negeri 1 Sigaluh yang berada di Banjarnegara, dan juga ibu pengajar praktik saya, Ibu Resniati, yang saat ini mengajar sebagai guru di SMA Negeri 1 Klaten. Pada hari ini kita akan belajar tentang 7 hal tentang budaya
Ibu guru BK yang lebih mendalami mengenai budaya positif dan bagaimana menanamkan sikap-sikap positif itu. Jadi nanti kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang, mohon untuk ditambahin ya Bapak Ibu. Kemudian sebelum memulai kelas, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Monggo bisa mengusulkan kesepakatan kelas mulai dari Ibu Dara, monggo. Karena saya nggak menyajikan banyak materi ya
kemudian bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya dan lingkungan sekitar. Masih ingat Bapak Ibu makna dari merdeka? Baru saja kita merayakan bersama ya tentang kemerdekaan Indonesia. Merdeka yang sesungguhnya itu bagaimana? Apakah cukup dengan bebas sebebas-bebasnya? Ya, bebas dengan bertanggung jawab. Itu ya kata kuncinya. Nah, dalam penerapannya ada 7 hal seperti yang tadi saya bacakan, mulai dari perubahan paradigma belajar. Jadi kita paham dulu kenapa harus ada budaya positif di sekolah. Kemudian apa korelasinya dengan perubahan paradigma belajar yang saat ini sedang ramai kita bicarakan tentang kurikulum merdeka yang sekarang juga sudah berubah namanya menjadi kurikulum nasional. Nah, sekarang kita akan berpasangan-pasangan di Bapak Ibu khusus di kelas ini. Monggo berpasangan-pasangan yang ganjil nanti dibantu sama saya ya berpasangannya. Pak Triana dengan Pak Raka, kemudian Pak Budi kemudian sama Pak Azhar, Bu Lulu dengan Bu Aida, nanti berpasangan sama saya, Bu Fitri dengan Bu Fitri, kemudian Pak Parna dengan Bu Rara. Kemudian sepakati siapa yang berperan sebagai A dan siapa yang berperan sebagai B. Yang berperan sebagai A, tugasnya adalah mengepalkan tangan selama 30 detik. Nanti kita mulai bersama ya. Kemudian untuk pasangannya, tugasnya adalah merayu, membujuk pasangannya untuk membuka tangan dalam 30 detik itu. Nah, hasilnya apakah berhasil atau tidak, nanti kita cek bersama. Bapak Ibu, pada saat ini Bapak Ibu akan berpasang-pasangan. Kemudian ada yang bertugas sebagai A dan ada yang bertugas sebagai B. Tugas A adalah mengepalkan tangan, menggenggam erat-erat barang berharga yang dimiliki selama 30 detik. Selama 30 detik itu pula silahkan yang bertugas sebagai B, bagaimana caranya? Boleh dengan ucapan, boleh dengan tindakan, supaya A mau membuka tangannya dan memberikan benda yang sangat dia jaga itu. Bisa dimulai? Oh iya, berarti dulu ya. Sekarang alasannya apa dulu?
guru itu tidak bisa mengontrol murid. Diibaratkan B itu adalah sebagai guru dan A itu diibaratkan sebagai siswanya. Sekuat apapun kita meminta siswa, tadi sampai dikasih uang, kalau muridnya nggak mau berubah, ya tidak akan ada perubahan dari dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, semua hal-hal baik yang kita katakan itu efektif dan bermanfaat. Ya, tadi ternyata hal-hal baik yang kita sampaikan, tapi peraihnya kira-kira lembut atau kasar Bapak Ibu? Ternyata gimana? Dari satu kelas yang berhasil hanya satu, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa, kita ya Bapak Ibu, selaku guru punya hak untuk memaksa siswa-siswi kita. Itu adalah beberapa miskonsepsi tentang makna dari kontrol. Jadi ini paradigma lama dibandingkan dengan paradigma baru. Kemudian paradigma lama, semua orang melihat hal yang sama. Contohnya Bu Lulu dan Ibu Aida kelihatannya sama ya, sama-sama melihat, tapi ternyata memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita punya pandangan kita masing-masing. Begitu pula dengan siswa-siswi kita. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tadi contohnya yang kita laksanakan bersama, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian yang terakhir, kita kadang merasa ketika bisa melakukan sesuatu ke siswa itu kita menang dan siswa kita kalah. Padahal ada istilahnya win-win solution ya Bapak Ibu kalau pernah dengar, yaitu model berpikir menang-menang. Jadi kita menang, siswa kita juga menang. Kita bisa menyampaikan atau memberikan sesuatu yang baik, siswa kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, makna pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang untuk memastikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kira-kira kita sudah mencoba menerapkan belum Bapak Ibu? Sedikit ya, coba. Karena ini sesuatu yang baru, tidak bisa kita langsung melaksanakannya secara utuh satu semester. Tidak ya, saya sendiri pun ketika melaksanakan hanya di waktu-waktu tertentu, di materi-materi tertentu seperti itu. Mana yang bisa kita gunakan dengan metode tersebut. Kemudian pembelajaran paradigma baru berdasar pada prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang tadi kita pahami bersama bahwa setiap orang itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Masih sering kita mendengar kalau muridnya 32, apakah belajarnya juga 32? Tidak ya? Tidak. Tapi kita bisa mengelompokkan siswa dalam beberapa kriteria. Apakah itu dari cara belajarnya, apakah itu dari kesenangannya, hobinya, seperti itu. Kemudian harapannya murid dapat belajar sesuai kebutuhannya dan dapat menerapkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa kaitannya perubahan paradigma belajar yang baru dengan profil pelajar Pancasila? Akan kita pelajari selanjutnya. Bapak Ibu, Bapak Ibu, untuk mengawali materi kita yang kedua, di meja Bapak Ibu telah ada sticky notes dan juga spidol. Silahkan menuliskan satu kalimat positif untuk memotivasi diri sendiri ataupun teman-teman. Kemudian silahkan ditempelkan di lembar yang sudah disediakan. Silahkan. Ini kan
bahasa Inggris. Boleh dibawa sih? Iya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk menuliskan motivasi untuk bersama sambil dinikmati hidangannya. Saya akan membacakan motivasi, saling memotivasi dari kata-kata yang sudah dituliskan. Untuk yang pertama dari Bapak Triyono, berubahlah mulai hari ini, dimulai sendiri sekecil apapun. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bapak. Kemudian dari Bapak Haryanto ada ojo dume. Apa itu Pak Haryanto dume? Jangan sombong. Boleh sombong. Oke, selanjutnya dari Bu Lulu, 1000 kawan masih kurang, satu musuh masih kebanyakan. Satu musuh kebanyakan. Jadi kalau punya musuh satu aja ngerepotin ya Bu Lulu. Ya, makanya tadi supaya nggak punya musuh, pokoknya apa yang kita punya nyambut ya Bu. Kemudian hidup bukan tentang menunggu badai reda, tetapi belajar menari malam hujan. Dari Ibu Werdi, seorang guru bahasa Inggris yang sangat sulitin. Karena dia sambil mengajar bahasa Indonesia ya Bu ya. Ternyata Pak Tur sangat benar ya. Selanjutnya dari Bapak Suparno, berpikir semangat jika yang kita pikirkan hal-hal yang indah. Jadi kita dapat jabatan supaya hari ini indah Pak Marno. Hari ini indah. Kemudian tanpa keberanian tidak ada kemenangan, tanpa perjuangan tidak ada happy ending. Ya, semangat berjuang untuk bunda yang sedang PPK ya. Kemudian dari Ibu Fitri, selalu berikan yang terbaik. Dari Ibu Karwati, yakin usaha sampai. Singkatannya usaha Bapak Ibu, yakin usaha sampai. Kalau di Islam ada menjodoh-menjodoh ya Pak Ibu. Kemudian selalu bersyukur dalam menjalani hidup. Insya Allah Allah akan menambah nikmatnya. Barang siapa bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat.
Tujuan utama kita sebagai pendidik tidak hanya mengajarkan materi, namun juga mendidik murid agar dapat menerapkan disiplin positif. Dan saya yakin Bapak Ibu guru semua di sini, entah sebelumnya sudah mengenal atau belum, insya Allah sudah melaksanakan apa itu disiplin positif. Kemudian disiplin positif diharapkan mampu untuk mengantarkan murid berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan termotivasi untuk selalu berubah menjadi lebih baik. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai kebaikan yang kita sepakati bersama, tidak hanya di Kebonaro, tidak hanya di Klaten, tidak hanya di Jawa Tengah ataupun di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Contohnya kejujuran, kemudian keselamatan, kesehatan itu adalah contoh-contoh dari nilai kebajikan universal atau nilai kebajikan secara umum. Nah, dalam kurikulum merdeka ataupun kurikulum nasional, kita belajar tentang profil pelajar Pancasila yang di dalamnya termuat nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, profil pelajar Pancasila ini adalah salah satu dari beberapa kebajikan universal yang ada. Terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Untuk selanjutnya, contoh-contoh lain dari nilai-nilai kebajikan. Yang pertama dari IPO Primary Years Program, ada beberapa sikap murid yang diharapkan, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, hingga percaya diri dan komitmen. Kemudian ada juga 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau Life Going Guidelines and Life Skill. Kemudian ada The 7 Essential Virtues yang terdiri dari empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ada juga nilai-nilai kebajikan berdasarkan The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, yang kita terapkan boleh dari mana saja, tapi acuannya kita gunakan profil pelajar Pancasila. Ada berapa elemen Bapak Ibu? Ada berapa? Ya, ada 6 ya, dari beriman sampai kreatif. Selanjutnya kita akan masuk ke motivasi perilaku materi kita yang ketiga. Masih ingatkah Bapak Ibu motivasi terbesar menjadi seorang guru ketika Bapak Ibu guru memutuskan dulu kuliah di FKIP? Namanya apa nih Pak? IKIP atau sekolah SPG ya? Memutuskan untuk SPG karena alhamdulillah ini ada dari semua lapisan ya, yang pernah mengalami SPG, kemudian IKIP, kemudian FKIP, ada juga yang dari Murni, apa kan ya? Ya, dulu dari Murni dari Asra, kemudian memilih untuk menjadi guru atau pendidik. Coba saya pengen dengar beberapa motivasinya Bu. Ini dari dulu ya. Dari luar kebutuhan. Memasuki materi yang
Terima kasih Mbak Intan waktunya. Dari kecil itu saya tidak suka jadi guru. Sama sekali saya tidak pernah memimpikan atau mencita-citakan menjadi guru. Karena cita-cita saya itu jadi poluan puisi. Dan usaha saya dengan cita-cita dan impian saya itu adalah saya dari kecil senang olahraga. Dan saya merasakan meskipun tidak jadi polisi, saya merasa sekarang masih sehat. Hasilnya bukan hasil jadi polisi. Nah, kok saya jadi guru itu karena mungkin ini apa saya merasa itu adalah kehendak dari yang kuasa mengatur hidup saya. Dulu beberapa pantas jadi polisi, jadi guru. Itu terbukti karena saya juga kuliahnya juga tidak dari keguruan. Saya juga tidak dari SPG, dari SMA. Dan memang cita-cita saya untuk mewujudkan jadi polisi itu saya mau kuliah. Nanti kalau sudah lulus saya mau masuk Banmil, itu cita-citanya begitu. Tapi di semester 3 itu saya mendapatkan, karena saya dari keluarga miskin waktu itu, saya berusaha untuk mendapatkan apa itu beasiswa. Ternyata ada kesempatan beasiswa ikatan dinas. Itu di semester 3 saya sesuai dengan hasil tes dan nilai itu saya masuk beasiswa ikatan dinas dari Dinas. Nah, selama kuliah 5 tahun, 4 tahun berapa itu saya mendapatkan beasiswa 50.000 waktu itu. Nah, sekali makan 100 rupiah. Jadi 50.000 bagi saya sangat besar sekali waktu itu. Nah, setelah lulus itu saya mendapatkan ikatan dinas tidak boleh makro, tidak boleh kemana-mana, harus tetap di bawah naungan dinas. Jadi untuk cita-cita saya yang menjadi polwan tadi mau masuk wali itu kandas. Karena kalau harus berpaling dari dinas, saya harus mengembalikan beasiswa yang sudah saya terima. Dari mana saya mengembalikan itu? Yang akhirnya saya disuruh memilih instansi yang disukai. Waktu itu sebenarnya saya mendapatkan penempatan di Universitas Bantara, Universitas Veteran Bangun Nusantara, ya. Tapi di sana kan swasta, dan saya sudah mengajar di sini, tapi belum mendapatkan SK. Setelah saya lulus ke Jakarta itu, saya ditagi mau yang SMP Kebonarum atau Universitas Bantara. Kalau SMP Kebonarum langsung bisa membawa SK-nya pulang, kalau Universitas Bantara harus menunggu koordinasi. Itu ceritanya begitu. Makanya mau tidak mau saya, ya jalan hidup saya sudah diatur yang kuasa, saya harus menjadi seorang guru, dan saya karena itu adalah amanah, saya menekuni, mencintai, meskipun sebelumnya saya tidak suka jadi seorang guru. Terima kasih atas Tuan Guru atas ceritanya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Sekarang kita sudah cerita dari Ibu dulu, yang awalnya pengen jadi polwan, akhirnya sekarang menjadi seorang ibu guru SMA Negeri 1 Kebonarum tercinta. Dari awal sampai akhirnya di sini mengabdikan diri. Satu lagi kan Bapak Ibu ceritanya. Satu lagi kita akan dengarkan inspirasi motivasi kenapa Bu Rudy menjadi seorang guru.
Jadi saya tidak betah harus merasa saya keluar. Biasanya saya Inggris ini. Terus saya karena saya rasanya sangat sederhana. Saya takut hidup di Jogja. Saya takut hidup di Jogja. Terus saya satu semester keluar dan saya pilih di kampus lokal di Indonesia. Dan saya mikir jurusan itu tidak mikir itu nanti jadi guru. Terus saya pas kuliah kok ada profesi pendidikan, ada seperti ini. Nah ini jurusan ngomong. Ternyata ada, karena memang dari orang tua saya tidak pernah mengarahkan saya untuk kuliah di mana. Jadi terserah kuliah, jadi seperti kuliah sekolah. Jadi dari saya mulai masuk kuliah sampai lulus pun tahu-tahu saya sudah di wisuda dan saya suruh pulang untuk mendampingi. Tahu-tahu saya lulus dulu. Terus saya masuk di FIU bahasa Inggris dan bahasa Inggris itu ternyata merupakan jiwa saya dari SD. SD itu saya sudah les bahasa Inggris. SMP juga les, tapi nilai saya nggak pernah bagus. Iya nggak pernah bagus, tapi saya suka dengan materi ini. Jadi motivasi anak dari dulu nggak ada. Motivasi saya muncul sekarang. Kan dari dulu baru mengulangi momen bangsa. Ketika ada anak yang paham dengan yang saya sampaikan, jadi motivasi saya. Jadi karena motivasi saya itu nggak muncul jauh-jauh hari, karena pas saya mengajar saja. Oh, berarti pun nanti di kelas saya itu jadi motivasi besar buat saya untuk mengajar. Jadi sederhana saja begini. Memang guru bukan cita-cita saya. Saya ingin jadi dokter hewan. Tapi memang jauh sekali karena tidak ada pengarah dari orang tua saya gimana jadi mesti kuliah seperti rampung wisuda mengapa lagi. Dan saya tidak pulang setiap mau ujian saya pasti uji sendiri karena saya anaknya jarang masuk kuliah. Ya itu ya, KRS saya itu paling belakangannya 4, 3 gitu nanti saya dibalik sendiri ke ujian sendiri dulu balik ke ujian. Ya saya jujur amat banyak. Tapi ketika anak saya di ujian seperti itu saya jengkel. Apa ini karma dari saya gitu? Jadi ya Bu, nanti saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas ceritanya Bu. Ini sebenarnya saya masih pengen dengar cerita. Dilanjutkan untuk materi yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Tadi dari cerita Ibu Lulu, kemudian cerita dari Ibu Werdi. Saya berharapnya tadi Bu Werdi itu benar-benar masuk kuliah itu FKIP gitu ya. Ternyata baru terungkap kalau mulainya itu dari sastra Inggris dulu. Dan pengen dengar cerita yang dari awal pengen masuk FKIP pengen jadi guru, tapi kita lanjutkan di lain kesempatan ya Bapak Ibu. Nah motivasi yang tadi disampaikan oleh Bu Lulu dari Bu Werdi itu adalah salah satu motivasi perilaku yang berdasarkan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Jadi bukan dari diri sendiri tapi dari dirinya atau motivasi intrinsik. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam prosesnya ternyata motivasi ekstrinsik itu bisa berubah seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Lulu dan Ibu Werdi. Seiring berjalannya waktu, rasa ingin menjadi guru itu ada dan muncul, sehingga motivasi yang awalnya dari luar berubah menjadi motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, dalam motivasi perilaku manusia, kita mengenal istilah hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Untuk istilah yang terakhir yaitu restitusi, mungkin sebagian dari kita masih asing apa itu restitusi. Sedangkan untuk hukuman, kita sudah biasa mendengarnya. Ketika siswa berbuat salah, kita motivasi dengan hukuman-hukuman agar mereka bisa berubah menjadi lebih baik atau berperilaku lebih baik. Begitu pula dengan konsekuensi. Lebih halus dari hukuman, siswa biasanya bisa memilih konsekuensi apa yang ingin diambil supaya bisa berubah lebih baik. Sedangkan restitusi adalah
di mana kita tidak menerapkan hukuman maupun konsekuensi, tapi kita menyampaikan tentang pentingnya hal-hal baik atau nilai-nilai kebajikan dengan harapan motivasi intrinsik untuk berbuat baik itu datang dari siswa-siswi kita. Apakah mudah Bapak Ibu? Tidak mudah ya. Contohnya di sini untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi merupakan pilihan, jadi siswa bisa menentukan sendiri menguatkan murid dalam waktu panjang. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan belajar lewat contoh-contoh yang ada. Nah, sekarang kita jam lagi ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan belajar mengenai kebutuhan dasar. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu tolong tuliskan 3 hal yang paling berharga dari Bapak Ibu. Bisa pakaian, makanan, hobi, kendaraan, keluarga, rumah, atau hal yang lain yang menurut Bapak Ibu berharga. Kalau sudah, boleh ditambahkan. Boleh di luar yang dari Bapak Ibu. Kalau sudah ditambah, tidak usah diberi nama ya Bapak Ibu. Yang sudah bisa langsung ditambahkan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menuliskan dan menempelkan di sticky note. Mungkin kebutuhan kita atau hal berharga dari kita lebih dari 3 ini ya. Tapi hari ini cukup 3 yang dituliskan. Saya bacakan. Ada keluarga, makanan, rumah, iman, kebahagiaan, sehat, waktu, tenang, keluarga, kemudian kebahagiaan, ibadah, kemudian materi, teman, tidak berbuat salah atau dosa, keluarga bahagia dan sehat selalu, kemudian budi pekerti dan pengetahuan. Nah Bapak Ibu, dari hal-hal berharga yang Bapak Ibu tuliskan, kita jadi memahami tentang apa yang kita butuhkan. Ternyata seluruh tindakan yang kita lakukan untuk mendapatkan hal-hal berharga dalam hidup kita adalah sebuah kebutuhan dasar. Jadi ketika kita melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan. Dan usaha terbaik yang kita lakukan untuk mendapatkan hal-hal yang kita tuliskan tadi adalah dalam
menjadi 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kalau dilihat dari kata ini tadi, ada kesehatan. Kesehatan itu termasuk bertahan hidup ya, Bapak Ibu. Kemudian ada kesenangan, materi, uang, itu termasuk ke dalam kesenangan. Kemudian penguasaan, kita memiliki teman, kita memiliki keluarga, itu termasuk penguasaan. Nah, selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan sekolah atau pertemanan yang lain. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Contoh-contoh lainnya Bapak Ibu, untuk bertahan hidup adalah contohnya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, atau biasa kita sebut dengan sandang, pangan, dan akan. Itu adalah kebutuhan yang paling dasar kita sebagai manusia. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, diperhatikan, berbagi, jadi berbagi, kemudian menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebebasan yang terdiri dari rasa mandiri, memiliki pilihan, dan boleh mencoba baru. Kemudian kesenangan yang terdiri dari ketawa, antusias, bermain, dan yang terakhir adalah penguasaan. Kita dianggap, kita diizinkan untuk memimpin, kita diberikan kesempatan untuk berprestasi. Nah, itu adalah beberapa kebutuhan dasar yang sehari-hari kita berusaha untuk memenuhinya. Ada yang lebih besar kebutuhan dasar tentang kesenangannya, ada yang lebih besar kebutuhan dasarnya tentang penguasaannya. Nah, ketika kita berhadapan dengan murid, Bapak Ibu, harapannya kita tahu dulu kebutuhan dasar apa yang ingin mereka penuhi. Contohnya kemarin anak coret-coret baju. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin mereka penuhi? Apa-apa? Aktualisasi diri, masuk ke kebebasan dan kesenangan ya Bapak Ibu ya. Mereka yang menunjukkan aku bisa bebas, aku senang melakukan ini. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar mengenai posisi kontrol retribusi. Murid tidak menggunakan atribut lengkap ketika pelaksanaan upacara. Coba dituliskan kembali, tapi tidak perlu ditempelkan. Ketika Bapak Ibu menemui murid yang tidak menggunakan atribut lengkap ketika pelaksanaan upacara hari besar, upacara hari ulang tahun Republik Indonesia, apa yang Bapak Ibu tuliskan? Kalau tidak, digeser ke temannya supaya temannya bisa baca. Nanti setelah itu kita coba cek posisi kontrol apa yang biasa kita gunakan ketika kita menghadapi siswa. Saya ulangi, apa yang Bapak Ibu katakan ketika menemui murid yang menggunakan atribut tidak lengkap saat pelaksanaan upacara. Jadi yang sudah jangan digeser ke sebelah kanan. Disimpan dulu ya yang sudah dapat. Nanti ada kesimpulan bersama. Disimpan dulu ya Bapak Ibu. Sudah bergeser semua tulisannya? Sudah disimpan dulu. Oke, kita akan belajar mengenai 5 posisi kontrol dalam restitusi. Restitusi tadi adalah kesepakatan bersama yang dibuat antara guru dan murid untuk menerapkan atau mengupayakan penerapan disiplin positif. Nah, kelima posisi kontrol tersebut, yang pertama adalah sebagai teman, yang kedua sebagai penghukum, yang ketiga sebagai pemantau, yang keempat sebagai guru yang membuat siswa merasa bersalah, dan yang terakhir adalah sebagai manajer.
bisa atau contoh yang bisa kita ucapkan, contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Jadi ngomong sama temannya, kayak ngomong sama temannya, tolong bantu Bu Guru ya, sekali ini saja. Atau contoh lainnya, baiklah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi dimaklumi sebagai seorang orang. Kemudian yang kedua, sebagai penghukum, setelah upacara selesai, kamu tetap berdiri di lapangan, hormat bendera selama 1 jam. Bisa juga sekarang kamu lari keliling lapangan 10 kali. Temannya upacara dia disuruh lari lapangan. Posisi kontrol selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Ini biasanya kita ngomongnya halus, tapi siswa agak macet gitu ya. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu selalu mengulang-ulang kesalahan itu. Itu membuat Bu Guru sangat kecewa. Kalau benar itu biasanya murid akan merasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya adalah pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Apa kamu tahu konsekuensi dari perbuatanmu? Setelah upacara, pergilah ke koperasi untuk membeli atribut. Jangan ulangi perbuatanmu. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer di sini kita yakin bahwa siswa kita itu paham mengenai aturan. Jadi kita kembalikan ke siswa. Apa kamu tahu kesalahanmu? Menurutmu bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini biasanya bisa kita gunakan ketika kita secara emosional juga stabil ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita dalam kondisi baru belajarnya banyak, kemudian muridnya yang berbuat salah itu tidak hanya 1-2, otomatis yang keluar apa Bapak Ibu? Jengkel, marah. Saya pernah sering ya mungkin seperti itu. Nah sekarang dari tulisan yang Bapak Ibu dapatkan, coba posisi kontrol apa yang sudah diterapkan atau dituliskan oleh Bapak Ibu guru yang lain tadi. Apakah sebagai teman, kemudian penghukum, pemantau, pemberi rasa bersalah atau manajer? Ini contohnya, teman. Kemudian ada yang marah-marah dan memberikan hukuman, itu sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah, membuat siswa sadar apa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan. Bisa dibacakan kata Jadi kata-katanya apa Pak? Sebagai teman. Jadi diajak jadulnya kayak mana nih? Betul ya Bapak Ibu. Berapa yang selanjutnya? Di sini ada ditanya kenapa kok tidak lengkap. Nah itu adalah dari teman. Adakah yang posisi kontrolnya selain sebagai teman? Ya. Mengapa ada di jika memang alasannya bisa diterima, maka diberi kelonggaran komunikasi. Jika memang disengaja, maka akan ada pemberian sanksi. Jadi sebagai menghukum kami halus ya ngomongnya ditanya dulu. Atau lebih ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensi perbuatanmu. Setelah upacara berjalan ke operasi. Pemantau atau penghukum Bapak Ibu? Ditanya dulu, kemudian dicari tahu alasannya. Pemantau ya, kalau penghukum itu kita nggak mau tahu alasannya apa, langsung kamu salah
dibuat bersama, jadi sifatnya bukan dari guru tapi dari materi yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh seluruh warga kelas terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Keyakinan dapat meningkatkan motivasi yang ada pada diri seseorang. Maka dari itu, penting bagi murid untuk memahami nilai-nilai kebajikan universal dan menuangkannya pada keyakinan kelas. Ini ada beberapa respon dari siswa kelas 7F yang kemarin sudah sempat melaksanakan pembuatan keyakinan kelas. Ada Mas David, kemudian Mas Rizky Putra, dan Mbak Roshi. Saya sebutkan salah satu ya Bapak Ibu. Selaku ketua kelas Bapak Ibu kelas 7F, saya merasa senang dan saya berharap kelas 7F semakin maju dan berkembang dan terjadi lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Mas David ini merasa senang ketika diajak membuat keyakinan kelas, tapi ternyata tidak semuanya senang Bapak Ibu. Ada juga yang bingung. Saya merasakan bingung karena belum pernah dijelaskan. Harapan yang saya inginkan kelas 7F menjadi lebih taat kepada peraturan di kelas. Cukup sekian, tidak ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, ada kalanya murid kita bingung karena itu masih sesuatu yang baru. Dari saya yang sudah melaksanakan keyakinan kelas ada refleksi, yaitu dari praktik keyakinan kelas yang saya laksanakan, saya merasa sudah cukup baik dan sesuai dengan tujuan. Murid-murid dapat memahami dengan baik tujuan dibuatnya keyakinan kelas, sehingga mereka antusias dan senang dapat berpartisipasi aktif dalam membuat keyakinan kelas. Rencana perbaikan saya, karena tadi masih ada siswa yang bingung, setelah saya mendampingi murid dalam membuat keyakinan kelas dan berefleksi, saya merasa perlu untuk membuat rencana perbaikan, diantaranya melakukan evaluasi berkala tentang keyakinan kelas yang telah dibuat dan mengajak murid untuk merefleksikan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Nah, ini ada beberapa dokumentasi penerapan keyakinan kelas, diawali dengan menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati. Siswa-siswi menempelkan di sticky note harapan-harapan atau keyakinan-keyakinan kelas yang ingin dilaksanakan. Kemudian mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif, karena beberapa anak membuatnya dengan kalimat yang belum tepat. Kemudian menyaringkan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti atau tidak seperti. Tampak seperti di sini adalah yang boleh dilakukan, yang tidak seperti adalah yang tidak boleh dilakukan. Dan yang terakhir adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tugas saya dan tugas kamu. Contohnya, tugasnya Bapak Ibu guru itu adalah mengajar, tugasnya siswa adalah memperhatikan atau belajar. Nah, itu tentang keyakinan kelas. Selanjutnya tentang segitiga restitusi. Restitusi merupakan salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Dalam pelaksanaan restitusi dilakukan melalui 3 tahapan utama yang disebut dengan segitiga restitusi, yang terdiri dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Kemudian ada tanggapan dari Bapak Ibu guru. Kita ada Bu Fitri di sini, nggak ada di ya Bu. Setelah
pinjam ruangnya Pak Kepala Sekolah dan pinjam bukunya Mbak Nanda. Terakhir dari Ibu Briani Wijayanah. Refleksi dari penerapan segitiga restitusi yang saya laksanakan adalah dari praktek segitiga restitusi yang saya laksanakan, saya merasa sudah cukup baik dan lancar. Praktik segitiga restitusi yang saya laksanakan dapat membuat murid lebih terbuka dalam menyadari kesalahan dan mengungkapkan hal-hal yang kurang baik dan perlu diubah dari dirinya. Rencana perbaikan saya setelah melaksanakan praktik segitiga restitusi dan berefleksi, saya merasa perlu untuk membuat rencana perbaikan, diantaranya merubah posisi duduk agar murid lebih nyaman ketika berbicara dan lebih mempersiapkan diri sehingga tidak perlu melihat daftar pertanyaan yang ada pada laptop. Untuk penerapannya kemarin saya laksanakan bersama dua siswa, salah satunya dengan siswa kelas 9E yaitu Mas Adin. Bapak Ibu guru mungkin ada yang mengajar Mas Adin. Mas Adin ini kasusnya adalah motivasi belajarnya sangat rendah. Kemarin saya sempat bertemu dengan ibunya bercerita kalau sehari itu jajannya sampai 50.000. Kemudian motivasi belajarnya sangat rendah. Di kelas 8 Mas Adin itu bukunya bahkan nggak ada namanya, nggak ada garapannya sama sekali. Nah ketika saya tanya, ternyata Mas Adin itu merasa kesepian di rumah karena saudaranya itu sudah besar-besar dan dia adalah anak ragil dari 4 bersaudara. Di rumah merasa tidak punya teman untuk berbagi, akhirnya dia main keluar. Nah setiap main itu pasti jajan dan beli kuota, setiap hari beli kuota sampai ibunya mengeluh. Kemudian setelah dilakukan restitusi, Mas Adin menyadari kesalahannya dan berharap bisa memperbaiki diri, dan akhirnya Mas Adin punya cita-cita yang mulia yaitu pengen ketika dewasa bisa membahagiakan kedua orang tua. Demikian Bapak Ibu sesi kita belajar bersama mengenai budaya positif. Yang selanjutnya adalah tanya jawab dan refleksi. 3, 2, 1. Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan berbagai praktik baik bersama mengenai budaya positif. Yang selanjutnya adalah tanya jawab dan refleksi. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Terima kasih. Saya punya satu pertanyaan.
Contoh konkret mengenai penerapan restitusi di sekolah kita. Contohnya dulu kemarin saya melaksanakan restitusi dengan dua siswa. Yang pertama adalah Mas Adi, seperti yang tadi saya ceritakan. Kemudian yang kedua adalah Mbak Anissa. Mbak Anissa itu rambutnya dicat, Bu. Walaupun pakai jilbab tapi kelihatan karena sampai depan sini. Nah, dalam restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas kita tanya dulu kenapa, ya alasannya apa, kenapa dia melakukan tindakan mengecat rambut yang dilarang oleh sekolah ataupun di daerahnya, di desa itu dipandang kurang baik, apalagi sebagai seorang siswa. Kemudian dari situ kita gali lagi sebenarnya apa kebutuhan yang pengen kamu penuhi berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia itu tadi. Nah, dari Mbak Anissa saya dapatkan kesenangan seperti itu. Saya senang ketika rambut saya dicat. Mungkin siswa-siswi kita yang lain juga beberapa seperti itu. Kemudian setelah itu saya masuk ke tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan salah. Kita tanyakan apakah perbuatanmu itu sesuai dengan nilai-nilai kebaikan universal atau nilai kebaikan umum yang berada di sekolah ataupun di lingkungan desa. Nah, dari situ Mbak Anissa menyadari kalau yang dilakukan itu salah. Dan tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau seperti ini, apakah mau kamu teruskan, Mbak Anissa? Rambutnya dicek, kemudian dianggap mungkin melanggar aturan sekolah, melanggar aturan yang ada di sekolah. Dan jawabannya tidak mau dilanjutkan. Terus saya tanya, apakah kamu bisa mendapatkan kesenangan lain dari selain ngecat rambut? Nah, Mbak Anissa menjawab, ya Bu, kamu nyampe coba, kamu bisa merasa senang tanpa melanggar nilai-nilai pendidikan. Nah, dari situ agak lama mikirnya, Bu, dan akhirnya menjawab beli barang-barang, Bu. Ya, maklum ya Bapak Ibu, perempuan itu kesenangannya ya kayak gitu-gitu. Nah, kalau kamu beli barang, insya Allah tidak melanggar aturan. Nah, kamu sekarang nggak usah ngecat rambut, tapi kamu beli barang yang kamu suka, yang tidak melanggar aturan. Itu tersebut. Selanjutnya refleksi dari para refleksi dari lalu memberikan pemahaman khususnya untuk saya mengenai budaya tersebut dan aplikasi saya mengaplikasikannya saya terutama dalam mengajar dan kelas. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan adanya refleksi berakhir sudah berbagi praktik baik hari ini. Kita sudah belajar bersama mengenai budaya positif. Mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu. Tiba saatnya kita di akhir acara. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan berbagi praktik baik, pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan budaya positif. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita dan juga siswa-siswi SMPN Negeri 1 Kebunan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama dulu kita Ibu. Ya, siap. SMP Negeri 1 Kebonarung. Bersatu kita maju. Bersama